Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Otoyo Network. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu pun juga, dan tentu saja rezeki berlimpah barokah. Pagi hari ini saya berjalan-jalan di kota Solo atau Surakarta. Kali ini kita akan mengunjungi eh, Keraton Solo, juga museumnya di Surakarta. Semoga yang belum pernah ke Solo bisa menjadi referensi untuk wisata sejarah atau wisata bersejarah di kota Solo, bahwa di Solo ini ada keraton yang melegenda ya. Dan nanti di keraton juga ada museum yang menyimpan beberapa barang peninggalan dari keraton Solo. Nah, ini saya berjalan dari pintu masuk, kemudian parkir kendaraan di depan tadi, berjalan menuju ke keraton dan museum. Nah, di depan sana ada pintu masuknya, pintu masuk ke keraton. Nah, kalau sekarang ini kalau masuk ke keraton dipandu oleh seorang pemandu wisata. Kalau dulu waktu beberapa tahun yang lalu, yang dulu ya sebelum ada ini, bebas kita masuk ke sana, bebas tanpa ada pemandu. Tapi sekarang diwajibkan memakai pemandu. Jadi satu rombongan nanti ada satu pemandu. Tiket masuknya untuk dewasa Rp35.000 plus untuk fee untuk pemandu ya. Jadi 10.000 untuk pemandu, 25.000 untuk tiket masuk. Kemudian untuk anak kecil 15.000 untuk tiket masuk, dan 10.000 untuk fee pemandu. Jadi kita masuknya nanti rombongan, satu rombongan nanti satu pemandu ya. Oke. Selamat menikmati, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tiga. Oh, 3 yang satu kecil ya? Ya. 95. Ya. Apa ini? Itu. Terus yang 10.000 tiket apa itu? Yang 10.000 tiket apa itu? Pemandu wisata. Mau pakai? Jasa pakai. Oh, Kak ngomong. Berarti kan gak nganggo pemandu gak pakai ini harusnya. Heeh. Ah. Jadi ini dipaksa pakai pemandu ini. Atau mungkin karena nggak tahu ya. Harusnya apa memang harus apa bisa Kalau biasa berapa itu ya? Kalau biasa 25. 25, yang kecil 15.000. Iya. Ini kecil ini. Pelajar mahasiswa. Yuk. Hah? Gimana? Gak include sama pemandu. Oh, gitu. Berarti menunggu. Oh, lah, ternyata sudah include sama pemandu. Ternyata memang benar ini adalah tiket pemandunya, jadinya otomatis kita ngantri dulu baru nanti masuknya urut kayaknya ya. Mungkin untuk 1 atau 2 pemandu masuk dulu, kalau selesai baru gitu. Jadi ini nggak muntel kayak dulu kan, bebas ya. Sebenarnya enak juga sih. Rasa
Monggo Ibu silakan. Oh iya. Monggo Mbak Ibu, ini kita bareng-bareng dari satu, tidak boleh pisah, monggo. Oke, ini saya ucapkan selamat pagi Mbak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasunan Jakarta, Sugeng Prawo. Nanti saya mengatakan Bapak Ibu semuanya, yang kita kunjungi nanti itu keraton, habis itu kita kumsio. Ini kita semuanya kolektif, ya, bareng-bareng jadi satu, tidak boleh pisah, ya. Nah, ini sebelumnya saya baru aja di sini, nama saya Nanda, ya. Dan sebelumnya ini ada foto, masih ingat siapa? Pak Karno, ya. Ya, jadi ini dulu Pak Karno setelah memproklamasikan kemerdekaan, ya, dan itu dengan adanya dukungan dari Pak Gubernur ke-12. Nah, Pak Gubernur ke-12 1 September 1945 membuat pernyataan ini, maklumat sunnah Pak Gubernur ke-12. Ini beliau yang menyatakan mendukung Insinyur Soekarno berdirinya Republik ini, dan kemudian disusul oleh amanat Sila Muda 5 September 1945 Amung Gubernur 9. Nah, ini juga sama menyatakan mendukung Insinyur Soekarno berdirinya Republik ini. Nah, tapi kalau Yogyakarta dijadikan daerah istimewa karena Yogyakarta banyak membantu Republik ini. Karena apa? Beliau ini mantan wakil presiden Soekarno. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke sisi dulu sebentar, ya. Oke, ini balik pelajaran SD lagi, ya. Ya, balik pelajaran SD lagi, ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya cerita sedikit saja. Ini adik-adik sekalian dengerin, ya. Nah, ini biar paham juga, ya. Nah, ini pelajaran SD dulu masuk ini. Nah, ini ada silsilah kerajaan Mataram. Nah, ini dimulai dari Mataram Majapahit dulu, karena waktu itu belum ada Islam, ada Hindu Buddha, dan kemudian itu tidak lama ke Majapahit itu pindah ke Demak, itu sudah masuk Islam. Beberapa duanya ada Mataram kemudian ke Joglo. Nah, kemudian setelah Demak pindah ke Pajang. Pajang itu namanya Jawa Tingkir, bukan Jokowi loh, ya. Sultan Hadiwijoyo. Dan kemudian dipindahkan ke Kota Gede. Nah, Mataram Kota Gede ini pertama kali didirikan oleh Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati. Nah, itu pada zaman Mataram Kota Gede berdiri di Panembahan Senopati, itu tidak lama kemudian pindah ke Pleret. Dari Kota Gede ke Pleret dibantu Yogyakarta. Pangeran Di Prabu Manyokowati. Nah, itu sampai dengan Mangkurat Agung dan oleh Sultan Agung. Kemudian Mangkurat Agung terakhir di Mataram Pleret, dan kemudian pada zaman Mangkurat Agung 2 sampai dengan 3 pindah dari Pleret ke Kampung. Dan situlah pertama kali dengan keraton, yaitu keraton Kampung pada zaman Raja Kampung pertama sampai dengan terakhir Kampung kedua. Ya, Kampung kedua ini merupakan raja terakhir di keraton Kampung karena ada pergolakan jadi perizinan di sebelah Kapita. Nah, itu kemudian pindah ke desa Solo. Nah, Solo loh, ya. Nama desa. Nah, itu desa Solo kemudian berubah nama menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini berasal dari Kartosuro disebut menjadi Suro. Itu diambil dari kata Kartosuro, ini. Itu kan karena waktu itu keratonnya di Keraton Kartosuro. Nah, kemudian pindah ke desa Solo ini. Nah, itu Panggul kedua pindah ke sini itu 4 tahun saja karena beliau wafat 1949 dan digantikan oleh Pak Gubernur ketiga. Nah, pada tahun 1755 ada perjanjian namanya Perjanjian Jati. Nah, Perjanjian Jati Yogyakarta sama Surakarta pecah ini dua, dan kemudian itu Jogja bukan keraton Kasultanan, nah Yogyakarta Hadiningrat itu beda 10 tahun, sini 45, Jogja 55. Nah, ini dulu waktu itu yang jadi Raja Jogja waktu itu nanti dari Pak Gubernur kedua. Lalu pisah, ya, tapi masih dianggap kakaknya, kakaknya Jogja akhirnya, gitu. Nah, ini yang jadi Raja Jogja waktu itu adiknya sini bernama Pangeran Mangkubumi. Nah, dan juga mempunyai kakaknya Pangeran Mangkunegara. Itu di Mangkunegaran. Ini karena adanya perjanjian Solo Igo. Perjanjian Solo Igo itu sebagian kekuasaan keraton Kasunanan Jakarta berkurang. Mataramnya itu dikasihkan oleh Mangkunegaran. Dan mohon juga Mangkunegaran itu bukan keraton, bukan raja, melainkan Katapong Adipati Mangkunegara atau Puro.
Nah, itu gelar lengkapnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara. Nah, dulu ya, jadi Mangkunegara pertama waktu itu anak dari Mangkunegara ini bernama Raden Masaid Pangeran Sambernyawa. Makanya dijuluki berlengkap itu Raden Masaid. Itu karena perjanjian Solo. Dan kemudian disusul oleh Paku Alam, Kadipaten Paku Alaman itu pada tahun 1818. Nah itu sebelum itu ya, nah ini Amangkurat Mas III ini juga punya cucu. Cucunya itu namanya Mas Haredik Sunan Kuning, yaitu lebih dikenalnya Amangkurat V. Ya, itu Bapak juga ya. Nah jadi ini ada 4 ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4. Empatnya dari sini dulu, kemudian ke sini. Nah, sekarang ini kita berada di Keraton Kasunanan Surakarta. Raja sekarang ini Pakubono ke-13. Nah, Pakubono ke-13 beliau naik tahta 10 September 2004 sampai sekarang. Dan itu beliaunya. Wah, bisa dilihat di situ. Itu raja sekarang memiliki gelar SSKS. Ya, fotonya. Ya, ini memiliki gelar. Kalau orangnya ada di dalam. Nah, ini fotonya yang itu memiliki gelar SSKS. Itu nggak baca, maaf, tapi itu nggak baca. 10. Ini jangan kaget loh ya. Ini lebih panjang lagi gelarnya. Namanya Gusti Raja Mas Edi Mangkunegara, kemudian kasih gelar SSKS. Nah itu lebih panjang lagi. Pengen tahu namanya? Pengen tahu? Oke. Ya, oke, saya kasih tahu deh, ini saya sebutin jangan shock loh ya. Jadi beliau bernama Sahandap sampeyan dalem ingkang sinun Kanjeng Sri Susuna Pakubono ingkang kaping 12 ingkang kaping Sasono ingkang beliau Senopati ingkang lembur nganggur masa itu oleh Prabowo Sibaraja ingkang Fatullah ingkang Dojo Pitratan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Panjang ya? Panjang temen ya, panjang ya? Ya, karena apa? Karena kan waktu itu pada zaman Pakubono ke-10 belum ada republik. Beliau paling terkaya se-Asia Tenggara. Iya, paling terkaya se-Asia Tenggara, jasa Asia Tenggara juga. Dan beliau yang punya pabrik gula dulu di dekat stasiun Purwosari itu. Nah itu sebelum stasiun Purwosari itu pabrik gula yang pernah dibangun oleh Pak Gubernur yang punya Expo. Cawmatu dia juga ada. Cawmatu juga ada, situ pun juga. Iya. Iya, pabrik gula ya. Dan juga beliau ini yang pernah merehabilitasikan itu Taman Sriwedari sama Museum Rakyat ya, atau merenovasi lah itu istilahnya. Dan juga pernah meresmikan stasiun Solo Balapan. Nah, ini beliau mempunyai anaknya 60 anak. 60 anak 40 selir. Dan juga beliau punya cucu. Nah, cucu Pakubono ke-10 beliau beberapa bulan yang lalu meninggal pada usia 96 tahun. Ini Bapak Ibu tahu nih produk kosmetik tertua Mustika Ratu. Tahu? Itu yang mendirikan Mustika Ratu dan mendiri Yayasan Mustika Indonesia. Beliau Ibu Hajah Dr. Bandoro Raden Ayu Mulyani Sudiyo SSM. Meninggal usia 96 tahun. Itu cucunya juga punya Mustika Ratu itu juga punyanya Baby Sulis juga. Oke, ini kita ke keratonnya. Ini masih tempat tinggalnya raja, jadi kita masuknya ke sini. Kita ke keraton guys. Sedap banget. Keren ya. Namanya keren banget. Ini Bapak Ibu, mohon perhatian semuanya. Sebelum masuk ke keraton, ini ada peraturan tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang memakai sendal, sepatu sendal mohon izin dilepas, kecuali sepatu tertutup boleh pakai. Ya, itu boleh. Ya, boleh dipakai. Nah, copot. Sudah cepet loh kayaknya. Ya. Dan yang kedua, yang memakai topi kecuali belangkon dilepas. Ya, aman ya Pak? Iya aman. Sama peci tidak dilepas ya, kecuali belangkon, kecuali peci juga. Topi dilepas. Dan juga yang ketiga, yang pakai kacamata hitam kecuali sakit mata atau min lepas juga.
Ya, maaf ya, cuma di dalam kantor saja, nanti di museum bebas. Dan yang keempat, bagi para putri, mohon putri yang memakai celana panjang ataupun pendek ataupun rok pendek, dan juga laki-laki celana pendek dipinjami kain yang sudah disiapkan. Ya, itu ya kayaknya sudah siap ya. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah rok tidak usah. Iya, Laki-laki celana panjang kabeh. Jari. Ya, kalau anak kecil boleh nggak apa-apa, penting aku tuh mau pakai nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk anak kecil tidak usah pakai kain deh, kecuali anaknya kalau udah anaknya udah besar pakai kain dulu. Nanti kalau anak kecil pakai, ya. Dan yang terakhir ya, selama di dalam keraton tidak boleh berjalan sendiri deh, tidak boleh mendahului pemandu. Di dalam keraton pengen foto boleh. Foto boleh, video boleh, tapi tidak boleh ambil gambar loh ya. Gambarnya diambil gambar. Iya, gambarnya diambil nanti hilang deh. Moga, silakan. Tandanya kita taruh Tiga. Seperti pakai rokok relip ya. Oh iya. Bentar. Gimana sih? Ini ya? Oh. Ya. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Ke atas. Ininya ke atas. Nah, ini di luar. Luar kan? Nah, enggak apa nih? Tinggal kali aja. Ya, HP ku udah gini. Kan. Siko se. Boya aneh. Siko se. Kan arep foto ya? Monggo foto kuwi. Iya. Ayah iki lo jadi ngono ya aku elek. Apa boya? Jadi lepas. Ini sendal. Ya, bareng. Ya, yuk. Iya. Ini Keraton Surakarta. Moga bagi Bu, ini mumpung belum bisa ya, silakan. Gak apa-apa, mau pemutih ya, gak apa-apa. Nanti kalau kan, nah ini pakai khusus, kalau ini tangkal, bahasa Pradogong untuk duduk anak-anak. Nah kalau itu baca pendahulunya, 40 pertama sampai ke 12, dan itu beliau makamnya di Mogili Batu, Yogyakarta. Raja Solo, Jogja, Permaisuri, sesuai di situ. Nah itu masing-masing raja ada sajenya karena itu untuk persemedi raja. Tiap Selasa Kliwon sama malam. Itu ruangnya itu, Mas. Bukan fotonya itu. Oh, Kalau ruangnya ada tuh, ada tuh sajenya. Betul. Ini tidak cuma ruangnya itu sama rajanya. Seluruh keraton pun enggak. Nah, termasuk menara ini juga. Jadi menara ini juga pernah, ya. Menara ini juga pernah dipakai untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Ya, namanya Menara Panggung Songgo Buwono. Songgo itu artinya menyangga, mengangkat. Buwono itu bumi. Nah, itu dulu dibangun oleh Raja Pakubuwono tahun 1782. Dan juga tidak cuma itu, ini bahkan dipakai untuk ngindam musuh dari atas sana menuju benteng Pastukup. Benteng Pastukup itu dulu dipakai markasnya Belanda. Dan juga itu dipakai untuk bersemedi raja sampai sekarang ini. Selasa Kliwon sama Jumat. Tidak cuma menari itu saja, maka seluruh keraton pun dikasih juga. Nah, kemudian ini ada pohon namanya sawo kecik. Sawo kecik ada banyak. Kalau mau pengen ngambil boleh, tapi tidak cara ditanjat sampai ke jalan nggak boleh.
nunggu jatuh dulu, beli diambil, beli dimakan. Ya biasanya jatuh baru itu. Ya. Nah, sekarang beliau usianya 76 tahun. Nah itu tinggalnya di belakang sana ya, sama istrinya, istri sahnya di situ. Tapi kalau selir tinggalnya di panti, namanya Panti Rukmi, sampai di Jombo loh ya. Artinya kan dengan dalam depan tiga. Kalau selirnya dua saja. Iya. Nah kalau putra putri tinggalnya di sana juga, dalam juga, tapi itu dipisah. Putri tinggalnya di Keputran, Putra Raja di Sampang Putra bagi belum nikah. Tapi sudah nikah keluar wilayah keraton. Nah jadi keluar raja, kalau keluar pada saat acara keraton saja, acara keraton misalnya gerbek mulut besar sawah pokok dan sebagainya segala macam sumenengan atau lantau kenaikan tahta raja, dan nanti puncaknya yaitu malam sampai suro. Nah Mbak Bebo, nanti tanggal 7 Juli ini acaranya tinggal berapa hari lagi. Kalau pengen ikut monggo ya, jadi masalah beskap ataupun kebaya itu udah siap monggo. Nah ini Mbak Bebo, kalau pengen ikut, pengen tahu acaranya langsung, boleh monggo, tak kasih nomornya, silakan. Ya kalau pengen ikut monggo 7 Juli malam 1 suro monggo. Startnya jam berapa? Itu jam 8 sudah masuk sini lah, itu jam 8 malam ya. Ya nanti kalau biasanya sebelum isya itu dandan dulu gitu ya, sama periasnya. Nah monggo Mbak Bebo, kalau pengen ikut kasih nomornya, silakan. Ini acaranya tinggal berapa hari lagi loh ini, di tanggal 4 kan, 5, 6, 7, 3 hari lagi ya. Nah jadi keluarga raja keluar pada saat acara itu tersebut ya. Nah itu keluarnya ngumpulnya di Pendopo. Fotonya nanti lagi ya. Oh maaf. Fotonya nanti lagi ya. Ya. Ya boleh foto ya. Foto dulu. Ya. Oh ya sebentar. Ya ini sampai nunggu ya. Nah ini ada pendopo namanya Pendopo Ageng Sasono Sewoko. Sewoko itu pasewakan untuk penyewa acara khusus keraton. Nah itu yang dipakai untuk suro nanti. Nah juga itu dipakai untuk pasokan raja. Kalau mau pasokan itu pas ketemu raja di jalan ada cara jalannya, jalan jongkok. Jongkok. Iya. Dan itu kesehariannya beliau itu sama seperti kita ya. Itu masyarakat jangan sebagai masyarakat biasa gitu. Itu makanya itu dulu kalau rajanya itu makanya di luar menggunakan kaki lima. Gitu. Ya itu berinteraksi sama masyarakat langsung. Ya itu baik banget gitu. Ya, iya boleh, boleh, silakan. Boleh. Nah, ini pendebakan satu sewaka. Nah, tapi kata patung-patung ini, mohon maaf, itu patung hadiah. Dari Eropa, Raja Eropa, Belanda, Cina, Yunani, Inggris, Turki, dan lain sebagainya segala macam. Tempatnya ini dari Cina juga. Nah, tapi kalau yang itu gantung lampu, itu lampunya dulu. Ya, kalau itu dulu kan pakai minyak, sekarang pakai listrik. Dan gentengnya itu bukan genteng dari batu, melainkan itu dari kayu jati, diambil dari hutan Donoloyo Wonosobo. Gitu. Nah, jadi ini dulu dibangun oleh Raja Pakulo II, sering kali direnovasi ulang. Ini karena kebakaran bersih, renovasi terus. Nah, itu jadi terakhir renovasi tahun 1987, karena ini kebakaran, kemudian direnovasi ulang. Nah, udah masuk di pendopo sebelahnya. Nah, pendopo sebelahnya itu namanya Sasono Odrowino. Odrowino dipakai untuk perjamuan makan keluarga. Ya, itu juga sekarang pembangunan baru. Dan juga sebelah sana, pada sana juga itu dapur sekarang tidak dipakai lagi. Ya, katanya di dalam ya, kalau tapi tidak bisa ketemu. Maaf. Ya dia bisa ketemu. Nanti kalau pengen ketemu raja, pas acara itu tadi saya maksud. Ya, pada itu kalau pengen suro, ketemu, gitu. Nah, sebelumnya berfoto ini
kemudian ada yang ditanyakan. Apa ya? Ditanyakan mungkin. Ya. Ya. Oke. Perusahaan. Ya ada batasnya gitu. Ya join sendiri tapi ya sampai pakai sendiri. Ada kalau acara. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Ini kalau mau foto dulu silakan. Foto di sini boleh. Ben gede kaya iki. Ben gede kayak gini. Ah, gede banget ini guys. Sene wis gede arep tak tanduri anggrek. Anggrek nomor 1. Ini banyak sekali. Jadi apa? Biji sawo kecik yang jatuh dari pohon karena bijinya sudah tua dan terus apa ya? Nanti kalau hidup bagus ini, kalau hidup banyak uang ini. Suwene yo nang lo lampunya. Yuk kita ke museum. Kamir, kita ke museum Kamir. Kamir kita. Nanti jengkulang ya. Awas nanti jekelang. Nanti menjempalik. Nanti menjempalik loh. Biasa karena yang Ya, tanggal 7 nanti. Kan kalau mau yang pakai sendal, sepatu sendal boleh dipakai lagi dengan cara satu orang ambil satu patah dan berapa. Saya juga yang pakai pas, tapi jangan lupa semuanya loh ya. Kalau mau pakai topi, namanya boleh. Cepat. 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 Ya cepet ya. Belakang. Sendalnya ambil sendalnya. Ini pakai gimana tuh? Gak lipat gak apa-apa itu. Nggak, langsung kasihkan aja kalau apa-apa. Sendal kesayangan. Andalan kemana-mana. Ayo cepet. Nah ini untuk mandi, udah ya.
Enggak. Iya. Apa mau pelakuannya? Ya. Taman Sari sini. Sini nggak boleh. Jogja itu boleh. Ya. Ya. Kalau di Mangkunegaran itu ada satu objek yang terbaru nih, Majinatuin. Majinatuin gitu. Gitu. Majinatuin gitu. Yang ada air mancurnya. Itu objek baru itu.